Shalom ICC Bandung, welcome to Devotion pada pagi hari ini yang saya beri judul Kasih Bapa. Berbicara mengenai kasih Bapa tidak lepas dari adanya hubungan antara anak dan Bapa. Dan disadari ataupun tidak, hubungan antara anak dan Bapa ini akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Nah, baik saudara maupun saya, kita akan bisa melihat betapa baiknya Tuhan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita yang ada di bumi ini. Nah, mungkin saudara berpikir benar nggak ya? Nah, ini dari sudut pandang saya pernah punya pengalaman pribadi tentang hal ini. Waktu kecil saya tinggal tidak bersama dengan papa saya karena dia harus bekerja di suatu tempat, di satu daerah yang berbeda dengan saya, dan dia hanya bisa datang ketika hari Sabtu dan Minggu. Nah, hal ini berlangsung selama bertahun-tahun dan mungkin melewati golden age saya waktu itu ya. Dan ada sesuatu hal yang saya rasa kurang di dalam diri saya. Mungkin di mata saya melihat bahwa papa saya itu adalah seorang yang tegas, seorang yang disiplin, seorang yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tapi karena jarangnya kami bertemu, karena nggak terlalu sering bisa ngobrol dengan beliau, saya merasa ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan kepada dia. Ketika saya merasakan sedih, ketika saya merasakan hal-hal yang lain, takut dan sebagainya, saya nggak bisa ngomong langsung dengan dia. Dan hal ini membuat saya dan papa saya sedikit memiliki jarak gitu. Nah, hingga suatu saat waktu saya beranjak remaja, saya pernah mengalami suatu hal yang memang gak enak banget dan membuat saya berpikir untuk kayaknya lebih enak mati, kayaknya lebih enak bunuh diri gitu. Dan hal kejadian ini membuat saya cukup mempengaruhi pikiran jiwa saya dan membuat saya kehilangan arah. Sampai suatu saat waktu saya sudah kuliah, saya membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Di sini dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika saya baca firman Tuhan ini, yang ada di hati saya pengen ngobrol sama papa saya. Dan saat itu juga saya cerita ke dia mengenai apa yang pernah saya alami waktu saya SMA. Dan saya cerita, saya ngobrol tentang semua keburukan yang pernah saya lakukan dan sebagainya. Dan yang membuat saya terkejut adalah ketika papa saya bilang, seburuk apapun keadaanmu, kau tetap anakku. Ungkapan papa saya ini membuat saya bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi hidup saya. Karena papa saya yang di bumi saja yang tadinya saya lihat gak begitu akrab gitu, tapi ternyata dia memiliki hati yang mengasihi saya dan menerima saya apa adanya. Dan saudara, seiring berjalannya waktu, saya pun bisa menyimpulkan bahwa saya bisa melihat kasih Tuhan ketika ada penerimaan dari papa saya. Dan saudara, saya bisa melihat bahwa ada tiga hal mengenai kasih Tuhan ini, kasih Bapa. Yang pertama, kasih Bapa itu tidak terbatas. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita semua pasti tahu ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa lihat Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi hidup kita. Dan Dia berikan segalanya. Dia berikan nyawanya untuk menebus kita. Dan yang kedua, kasih Bapa itu tak bersyarat. Kita bisa melihat hal ini di dalam Lukas 15 ayat 11-24 mengenai kisah anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak ini meminta harta dari bapaknya dan dia menggunakan harta itu untuk dihabiskan. Dan akhirnya dia sadar bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa di luar bapaknya. Dan akhirnya dia menderita waktu musim kelaparan datang, dia nggak punya apa-apa. Dan ketika dia nggak punya apa-apa, dia ingat kasih bapaknya, kasih mula-mula. Dan dia kembali ke rumahnya.
Dan apa yang terjadi ketika bapaknya melihat anak ini pulang? Yang dilakukan bapaknya adalah dia berdiri, dia berlari, dan dia memeluk anaknya. Ini menunjukkan tentang kasih Tuhan. Sejatuh apapun hidup kita, sejauh apapun kita dari Tuhan, waktu kita mau kembali kepada Tuhan, Dia Bapa yang mau berlari dan memeluk kita. Dia Bapa yang menerima kita. Dan yang ketiga, kasih Tuhan itu, kasih Bapa itu tak terganti. Banyak orang yang mencari kasih di bumi ini, dan ketika dia tidak menemukan kasih itu, dia melampiaskan hal-hal dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya dalam free sex, dalam narkoba, atau apapun juga itu, karena dia tidak menemukan kasih. Nah, saya bilang di sini bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terganti. Lewat narkoba, lewat apapun kesenangan dunia, lewat harta kekayaan, atau apapun yang dikejar oleh banyak orang, kasih Tuhan melebihi segalanya. Di dalam Mazmur 27 ayat 10 berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Jadi buat saudara, engkau yang ada di luar sana, kalau engkau mengalami hal ini, engkau mencari kebahagiaan di luar sana, di luar Tuhan, meskipun banyak orang meninggalkan engkau, kasih Tuhan melebihi segalanya di hidupmu. Yang perlu kau lakukan hanya membuka hatimu dan ngomong sama Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di ayat firman Tuhan yang lain, Mazmur 103 ayat 13-14. "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Saudara, ketika saya belum memiliki anak, saya nggak mengerti tentang kasih Bapa ini. Tapi ketika Tuhan izinkan saya untuk memiliki anak, saya bisa merasakan bagaimana hati Tuhan. Pernah ada satu kejadian, anak saya yang gede namanya Lily. Nah, waktu kami sedang iClick di salah satu tempat, dia kejar-kejaran, lari-lari sama teman-temannya saat itu. Dan waktu dia kejar-kejaran, saya bilang sama dia, "Lily, jangan lari-lari, nanti bisa jatuh." Kebetulan temannya juga main sepeda waktu itu, dan dia tetap lari-lari, dia nggak nurut sama sekali, dia kejar-kejaran terus. Dan apa yang saya larang tadi terjadi, dia ketabrak sama temannya dan dia jatuh. Dan waktu dia jatuh, dia teriak menangis. Dan ketika dia menangis, saya lompat dan saya gendong dia. Saya peluk, saya gendong dia. Di situ Tuhan sebenarnya berbicara dalam hati saya. Tuhan itu seperti ini loh. Waktu kamu jatuh karena ketidaktaatan, Dia tidak akan memarahi kamu karena kamu udah kena konsekuensi. Yang ada di hati Bapa itu malah Dia bertanya, bagian mana yang sakit? Apa yang perlu diobatin? Dan saat itu juga saya mengerti, ketika Tuhan memberikan nyawanya untuk kita, itu merupakan kasih yang berlimpah, kasih yang tidak terbatas. Saudara, ada satu pujian yang akan saya nyanyikan pada pagi hari ini. Semoga pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku, ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang
mengindahkanku. Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih dari Bapa di dunia ini Tuhan, dan kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami. Ajar kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan setiap kami betapa besar kasih Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. God bless you.